Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar semuanya, melalui video singkat ini saya ingin mengajak sahabat pembelajar semuanya, para mahasiswa calon guru matematika, untuk belajar bersama bagaimana menjadi seorang guru. Saya ingin mengawalinya dengan sebuah pertanyaan tentang peran guru di dalam kelas pembelajaran. Apakah sebaiknya peran guru itu langsung mengajar, yaitu memberitahu, menjelaskan, ataukah sebaiknya peran guru itu hanya untuk mendorong dan mendukung peserta didik untuk belajar, membangun pengetahuannya? Nah, kita mengenal bahwa sejak lama setidaknya ada dua keyakinan atau paradigma yang berbeda, yaitu konstruktivis dan instruktivis. Konstruktivis percaya bahwa sifat pembelajaran manusia mengharuskan setiap individu menciptakan pemahamannya sendiri tentang dunia dari pengalaman langsung, tindakan, dan refleksi, bukan dari informasi yang diberikan atau disajikan oleh guru ya, atau dalam buku-buku teks. Nah, peserta didiklah yang harus aktif belajar, sementara guru berperan sebagai pemandu, sebagai pendukung ya, sebagai fasilitator. Sementara dalam instruktivis itu peserta didik mengikuti kursus terstruktur di mana informasi dan keterampilan penting disajikan secara teratur dan berurutan, dipraktikkan, dinilai, dan ditinjau secara teratur. Sementara guru berperan aktif mengajar, yaitu memberitahu, menjelaskan, memperagakan. Nah, kita akan mengikuti keyakinan yang mana? Kita harus memilih salah satunya, ataukah meyakini keduanya? Apakah keyakinan konstruktivis ini cocok untuk semua bidang pembelajaran? Untuk membangun pengetahuan dasar, mungkin lebih tepat menggunakan pendekatan instruktivis, yaitu dengan pengajaran langsung. Sementara untuk membangun pengetahuan lanjutan, mungkin lebih tepat menggunakan pendekatan konstruktivis. Ya. Coba kita tengok kembali bagaimana pembelajaran matematika. Ya. Pasti diawali dengan pengetahuan dasar ya, konsep-konsep dasar. Nah, di tahapan itu mungkin cocok menggunakan pendekatan instruktivis ya. Tetapi untuk tahapan yang berikutnya, yaitu untuk membangun pengetahuan lanjutan yang lebih tinggi ya, mengajarkan keterampilan yang lebih tinggi, termasuk di dalamnya adalah bagaimana mengajarkan problem solving ya. Maka pendekatan konstruktivis mungkin lebih cocok ya daripada pendekatan instruktivis. Nah, juga mari kita renungkan apakah pendekatan konstruktivis ini ideal untuk semua peserta didik. Ya. Jika situasi kelas adalah berisi peserta didik yang memiliki motivasi diri, mampu berpikir dan menalar, memiliki keterampilan belajar mandiri yang baik, maka pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis ini mungkin sangat cocok ya, sangat tepat. Tapi jika situasinya tidak seperti itu, maka penggunaan pendekatan konstruktivis mungkin tidak akan cocok ya. Nah, sampai di sini kita mulai memahami bahwa dua keyakinan tadi itu ya, dua pendekatan tadi itu sama-sama baik pada situasinya masing-masing ya. Perkembangan terkini tentang model-model pembelajaran matematika itu sebagian besar didasarkan pada konstruktivis ya. Misalnya model kooperatif, model problem based instruction, model dengan problem posing ya, model dengan portofolio, model pendekatan realistik atau pendekatan budaya, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Jadi misalnya model kooperatif itu menekankan kepada aspek sosial antar siswa dalam satu kelompok yang heterogen. Model problem based instruction memulai pembelajaran dengan masalah yang kompleks, misal tentang hal-hal dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dikupas menuju kepada konsep-konsep sederhana yang terkait atau membentuknya. Model dengan problem posing menekankan kepada kemampuan siswa membuat soal sendiri dan menyelesaikannya. Model portofolio menunjukkan perlunya dikumpulkan semua catatan siswa yang terkait dengan pembelajaran matematika yang dialaminya. Model pendekatan realistik ya, atau pendekatan budaya menekankan pemanfaatan realitas kehidupan atau hasil budaya setempat sebagai titik tolak pembelajaran matematika. Ya.
Dan masih banyak lagi model lainnya yang telah dikembangkan oleh orang terdahulu ya. Dan Anda pun, ya, para mahasiswa, para calon guru matematika, juga nanti bisa mengembangkannya lebih lanjut. Nah, jangan bertanya mana yang paling cocok. Apalagi bertanya mana yang benar ya, tentang model-model yang ada itu ya. Semua model akan cocok pada situasinya masing-masing ya, atau sesuai karakteristik bidang pembelajarannya dan juga sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Tidak ada satu model yang cocok untuk semua situasi. Kita dibekali dengan model-model pembelajaran yang banyak ya, itu harapannya nanti kita akan lebih siap menghadapi situasi-situasi yang berbeda. Jadi nanti dalam membuat perencanaan pembelajaran, ketika nanti kita membuat RPP ya, ketika kita merencanakan strategi, pendekatan, metode, teknik, dan taktik pembelajaran, kita harus mengenali karakteristik bidang pembelajarannya dan juga karakteristik kelas yang akan kita hadapi. Dalam dokumen perencanaan pembelajaran yang kita buat nanti, kita tidak cukup hanya menyebut nama modelnya ya. Misalnya akan digunakan model pembelajaran berbasis masalah titik. Tidak cukup hanya begitu ya. Itu perencanaan yang masih global ya, global sekali ya, dan masih abstrak ya, masih bersifat konseptual. Buatlah hingga lebih operasional ya, sampai bersifat operasional. Bagaimana nanti itu akan dilakukan tahap demi tahap. Urailah mulai dari strategi, pendekatan, metode, dan teknik yang akan digunakan. Gambarannya begini, untuk suatu pembelajaran topik matematika tertentu misalnya akan digunakan strategi siswa aktif belajar ya. Dan kita lanjutkan ya. Jadi supaya nanti mereka itu aktif belajar, kita akan menggunakan pendekatan apa nih? Misalnya kita akan menggunakan pendekatan pemecahan masalah, misalnya gitu ya. Kita sebut pendekatan yang akan kita gunakan, pendekatan pemecahan masalah. Dan tidak cukup sampai di situ ya. Kita perlu detailkan lagi ya. Nanti metode apa yang akan digunakan agar nanti mereka itu, para peserta didik itu menjadi aktif melalui pendekatan pemecahan masalah itu. Misalnya lalu kita akan memilih metode tanya jawab misalnya ya. Nah, tanya jawab itu tekniknya banyak ya. Maka nanti kita akan menggunakan teknik bertanya yang seperti apa ya. Jadi ada banyak teknik bertanya. Misalnya lalu nanti kita akan menggunakan teknik berantai ya. Jadi singkatnya kita memang perlu membuat perencanaan itu sampai dengan yang bersifat operasional ya. Jadi kita tidak cukup hanya menyebut akan digunakan strategi pembelajaran aktif ya, atau strategi siswa aktif belajar ya. Tidak cukup hanya begitu ya. Jadi itu masih bersifat konseptual atau bersifat abstrak ya. Jadi kita sampai perlu mengurai yang lebih operasional. Nah, semoga ulasan singkat ini bermanfaat ya. Saya ucapkan selamat terus belajar. Salam sukses sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.